Selamat datang di deep dive kita kali ini. Oke, kita di sini punya tumpukan materi regulasi ya tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Kita coba bedah bareng-bareng peran, fungsi, sama kewenangannya. Ternyata luas banget loh. Misi kita kali ini ya memahami gimana sih institusi ini yang mungkin Anda kenal sebagai ya penjaga gerbang negara gitu ya. Gimana mereka menyeimbangkan tugas-tugas penting, ngisi kas negara, melindungi kita semua dari barang berbahaya, tapi juga bikin perdagangan lancar. Siap ya kita bongkar? Siap, siap. Dan ini menarik loh, karena tantangannya memang di situ. DJBC ini kan kayak pakai banyak topi ya. Mesti jadi revenue collector, ngumpulin bea masuk, bea keluar, cukai, efisien gitu. Tapi di saat yang sama juga harus jadi community protector, jaga-jaga dari barang ilegal atau bahaya. Plus, jadi trade facilitator juga, biar logistik nggak macet, ekonomi jalan. Nah, menyeimbangkan tiga ini, yang kadang agak tarik-menarik, itu dia intinya. Oke. Coba kita lihat dasarnya dulu deh. Ada dua UU utama nih, kepabeanan sama cukai. Dua-duanya ini pembaruan dari tahun 95, diubah tahun 2006 sama 2007. Kayaknya belum lama-lama amat ya, tapi kok pembaruan itu penting banget katanya. Kenapa tuh? Oh, itu krusial banget. Pembaruan itu kan respon ya terhadap zaman yang berubah cepat. Perdagangan global makin kompleks kan? Jadi butuh pengawasan yang lebih pintar, pakai basis resiko, nggak bisa lagi pukul rata semua. Terus juga penyesuaian sama standar internasional, kayak WTO gitu. Hasilnya, ya hal-hal kayak audit kepabeanan, cukai, jadi lebih dalam, manajemen risiko juga lebih sistematis. Jadi bukan cuma ganti pasal, tapi cara kerjanya ikut adaptasi. Adaptasi ya kuncinya. Oke, ngerti. Sekarang soal fungsi nih. Tadi kan ada revenue collector, community protector, terus trade facilitator, bahkan industrial assistance. Coba kita fokus ke dua ini dulu. Community protector sama trade facilitator. Gimana DJBC nangani barang larangan dan pembatasan? Lartas gitu ya. Aturannya kan bisa macam-macam tuh dari KL lain. Nah, bener banget. Disinilah DJBC itu persis kayak penjaga gerbang. Aturan lartasnya sendiri, misalnya soal obat, ya dari BPOM. Produk tani dari Kementan. Itu yang bikin ya instansi teknisnya. Tapi DJBC yang di depan, yang mastiin pas barangnya lewat perbatasan, aturannya dipatuhi. Kuncinya ya koordinasi antar lembaga, sama sistem kayak SINSWE. Itu loh, Sistem Indonesia National Single Window. Itu bantu banget buat tukar data izin otomatis. Kalau manual, wah bisa pusing. Wah, Sinswe itu berarti kayak penerjemah digital antar instansi ya, biar bea cukai nggak sendirian di depan gitu ya. Keren juga. Terus kalau misal nih barang lartasnya nggak sesuai syarat, gimana tuh? Nah, kalau setelah diperiksa ternyata nggak cocok sama aturan lartas, DJBC punya wewenang buat menegah barang itu. Biasanya ada dua opsi. Barang itu mesti diekspor lagi sama pemiliknya, atau kalau nggak mungkin atau malah bahaya, ya dimusnahkan. Tentu diawasi DJBC. Itu bagian dari peran community protectornya. Oke, terus soal kewenangannya nih, kedengarannya lumayan garang ya. Petugas bisa patroli darat, laut, bahkan pakai drone sekarang. Bisa periksa fisik barang, kapal, nyegel, sampai audit. Saya dengar auditnya bisa mundur jauh banget sampai 10 tahun. Ini gimana kaitannya sama keseimbangan peran tadi? Kok kayaknya fokus ke penindakan ya? Ya, audit memang bisa diperpanjang sampai 10 tahun. Tapi itu untuk kasus tertentu aja ya. Misalnya kalau ada indikasi pelanggaran yang serius atau berulang gitu. Ini bukan sekedar garang sih, tapi justru bagian dari penyeimbangan itu. Buat pengusaha yang patuh, ya prosesnya diusahakan cepet kan? Itu trade facilitator. Tapi kalau ada yang coba-coba curang, nah DJBC harus punya gigih buat negakin aturan. Lindungi penerimaan negara, revenue collector, dan masyarakat, community protector. Jadi bisa menjangkau transaksi lama juga. Oke, jadi ada alasan kuat di baliknya ya? Betul. Soal senjata api juga ada, tapi diaturnya ketat banget. Cuma buat kondisi darurat yang mengancam jiwa, dan ada prosedurnya. Escalation of force namanya. Oh ya, ada satu lagi yang menarik soal perlindungan. Sistem rekordasi haki. Haki, hak kekayaan intelektual. Iya, betul. Lewat sistem CISA HKI. Jadi pemilik merek atau hak cipta bisa daftarin hakinya di situ, gratis.
Nanti kalau ada barang impor atau ekspor yang dicurigai palsu berdasarkan data itu, DJBC bisa proaktif nahan. Ini kan bantu lindungi industri kreatif sama konsumen juga. Wah, menarik itu. Jadi nggak cuma nunggu laporan ya. Nah, selain pengawasan aktif kayak Lartas atau Haki Padi, ada juga barang yang mungkin sah, tapi kok kayak terlantar gitu ya di pelabuhan, nggak diurus pemiliknya. Saya pernah dengar istilah BTD, BDN, sama BMN. Itu apa bedanya sih? Kadang bingung juga. Ah, ya. BTD, BDN, BMN. Itu pada dasarnya status hukum barang aja sih, yang dalam pengawasan DJBC tapi lagi bermasalah status kepemilikannya. Gampangnya gini, BTD, barang tidak dikuasai, itu biasanya barang udah lewat batas waktu penimbunan tapi nggak diurus-urus sama pemiliknya. Kalau BDN, barang dikuasai negara, nah ini statusnya naik. Biasanya kalau ada dugaan pelanggaran terkait barang itu, misal lartasnya nggak benar lapornya, atau malah pemiliknya nggak jelas siapa. Terus yang terakhir, BMN, barang milik negara. Ini status finalnya. Kalau barang dari BTD atau BDN tadi nggak selesai juga urusannya, atau barang hasil sitaan pelanggaran, ya jadi milik negara. Status ini penting biar jelas hukumnya, terus barangnya bisa cepat diselesaikan. Mau dilelang, dimusnahkan, atau dihibahkan. Nanti koordinasinya sama DJKN, Ditjen Kekayaan Negara. Oke, jadi ada tahapannya ya, biar nggak numpuk juga mungkin ya di pelabuhan. Betul, salah satunya itu. Efisiensi ruang juga. Oke, jelas banget sekarang ya peran DJBC ini memang vital dan lapisannya banyak banget, kompleks. Jaga perbatasan Indonesia itu ya artinya menyeimbangkan tadi itu ya fiskal, keamanan, kelancaran dagang. Dasarnya hukum dan wewenangnya juga berkembang terus. Tepat sekali. Dan mungkin ya, sebagai penutup nih, ini jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin juga. Mengingat tugas DJBC yang serumit ini dan ada potensi gesekan antar fungsinya ya, antara mau cepat arus barangnya, tapi juga harus aman dan negara dapat pemasukan. Nah, menurut Anda, gimana keseimbangan yang dicapai DJBC sekarang ini? Sudah pas? Atau mungkin berat sebelah? Dan kalau Anda harus milih nih, indikator apa sih yang paling penting buat nyukur suksesnya DJBC menjalankan semua tugasnya itu? Coba direnungkan.